Part 61. Deck. Jingga begitu terkejut setelah mendengar perkataan Dev yang menurutnya sangat tidak masuk di akal. Apa yang kau katakan, Dev? Jingga menatap tidak percaya pada apa yang didengarnya, bahwa Dev akan menceraikan Jenny. Dan itu semua rasanya tidak mungkin, karena setahu dirinya Dev ingin menjalani apa yang diinginkan oleh kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Aku akan menceraikan Jenny. Dan setelah itu kita akan menikah. Dev mencium punggung tangan Jingga dengan lembut. Dev, jangan seperti ini. Kau baru menikah dengan Jenny 3 minggu yang lalu. Dan bukankah kau ingin mengabulkan apa yang menjadi permintaan terakhir kedua orang tuamu? Aku tidak peduli dengan semua itu, Jingga. Karena bagiku yang terpenting saat ini adalah kau dan anak kita. Dev berusaha meyakinkan Jingga. Jingga menghela nafasnya dengan kasar lalu melepaskan genggaman tangannya. Semudah itu kau berkata tidak peduli, dan semudah itu kau berkata ingin menceraikan Jenny. Apa bagimu sebuah pernikahan adalah permainan? Ji, kau tahu betul aku bukan orang yang seperti itu. Dev kembali menggenggam tangan Jingga. Tentu saja aku tahu kau orang yang seperti apa. Kau adalah pria tidak pernah menepati janjinya. Dan terbukti saat ini kau bukan suamiku, tetapi suami dari wanita lain. Sindir Jingga sambil menghempaskan tangan Dev. Jingga, aku lelah, Dev. Aku ingin istirahat. Jingga berusaha mengalihkan pembicaraan mereka. Kalau begitu, tidurlah. Dev mencoba bersabar dengan tidak memaksakan keinginannya. Bagaimana aku bisa tidur jika kau ada di sini? Ketus Jingga. Aku ada di sini karena aku juga akan tidur di kamar ini. Apa? Pekik Jingga dengan kedua mata yang melotot dengan sempurna. Aku akan tidur di sini karena kau tidak mau tidur di kamarku, jawab Dev dengan santai sambil berdiri. Dev, sentak Jingga. Pilihanmu hanya dua, sayang. Tidur di kamarku dengan tempat tidur yang luas atau tidur di kamar ini berbagi ranjang dengan sempit bersamaku. Dev menarik turun kedua alisnya, berusaha untuk menggoda Jingga. Dev, aku benci kau, ketus Jingga dengan wajah yang kesal. Dan aku sangat mencintaimu. Dev kembali menggoda Jingga. Oh ya ampun, Jingga menghela nafasnya dengan kasar. Dev itu benar-benar menyebalkan. Tadi dia bersikap sangat manis dan terlihat sudah sangat berubah. Tetapi lihatlah sekarang, dia kembali menjadi seseorang yang menyebalkan. Gumam Jingga di dalam hati. Jadi bagaimana? Kau mau tidur di kamarku atau di sini? Tanya Dev. Aku akan tidur di kamar Pak Tri, jawab Jingga asal sambil melangkahkan kakinya menuju pintu kamar. Namun dalam hitungan detik, ia merasakan tubuhnya seperti melayang ke udara. Dev, apa yang kau lakukan? Turunkan aku! Teriak Jingga saat menyadari dirinya digendong oleh Dev. Aku tidak akan melepaskanmu, sayang. Dev membawa Jingga ke atas tempat tidur dan membaringkan bersama dengan dirinya yang juga ikut tidur di samping Jingga. Dev, lepaskanlah, di sini sangat sempit. Jingga berusaha melepaskan pelukan Dev, namun yang ia rasakan, Dev justru semakin merengkuh tubuhnya sampai ia benar-benar berada di dalam dekapan pria itu. Biarkan seperti ini dulu, aku mohon sebentar saja. Aku sangat mengantuk. Dev mulai memejamkan kedua matanya yang terasa sangat berat. Sudah 1 bulan ini ia tidak bisa tidur nyenyak karena memikirkan Jingga. Dan saat ini akhirnya ia bisa tidur dengan tenang karena wanitanya sudah berada di pelukannya. Part 62. Tapi Dev, di sini tidak nyaman dan sangat sempit. Ini sangat nyaman, sayang. Dev berkata dengan suara yang sangat pelan. Kau tahu Jingga, aku bahkan pernah tidur di kamar yang jauh lebih sempit dari kamar ini. Kamar yang lebih sempit? Kamar yang mana? Tanya Jingga. Hening, tidak ada jawaban dari Dev. Jingga hanya mendengar dengkulan halus dari pria yang berbaring di belakang punggungnya. Dengan perlahan Jingga membalikkan tubuhnya menatap pada wajah pria yang sangat dirindukannya itu. Tampak jelas oleh Jingga, wajah Dev yang begitu terlelap dengan dalam tidur. Padahal pria itu baru saja berbaring di sampingnya. Apa yang terjadi padamu, Dev? Jingga baru sadar bahwa wajah Dev terlihat lebih tirus. Dan rambut pria itu terlihat lebih panjang dan terakhir mereka bertemu.
Pandangan matanya kemudian beralih pada rahang Dev yang ditumbuhi bulu-bulu kasar di sekitarnya, menandakan sangat pemilik tubuh tidak merawat penampilannya, dan entah mengapa ia merasa sakit saat melihat penampilan Dev yang tidak terurus seperti ini. Tidak Jingga, kau tidak boleh kasihan padanya. Ingatlah, dia adalah pria yang telah mengingkari janjinya, dan dia adalah pria brengsek bajingan yang membuatmu hamil tanpa sebuah status. Batin Jingga mengingatkan pada dirinya sendiri agar tidak lemah. Dengan perlahan Jingga berusaha melepaskan pelukan Dev. Namun, semakin ia bergerak, semakin erat dan memeluknya. Karena sudah tidak bisa melakukan apa-apa, Jingga pun akhirnya pasrah dan memilih untuk diam menatap langit-langit kamarnya. Lama-kelamaan dan tanpa terasa, Jingga pun akhirnya tertidur di dalam pelukan Dev. Di Mansion Arthur. Jadi Jingga sudah berada di Mansion Anderson? Tanya Arthur pada orang kepercayaan yang ditugaskan mencari Jingga. Ya Tuan, ini benar-benar berita yang sangat baik. Arthur tersenyum dengan wajah yang bahagia. Akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan Jingga, dan artinya ia bisa melakukan tes DNA untuk membuktikan wanita itu adalah anak kandungnya atau bukan. Tuan, apa kau berniat untuk datang ke Mansion Anderson? Tanya pria berpakaian hitam yang sejak tadi berdiri di depan Tuan Arthur. Tentu saja, besok aku akan datang ke sana, sahut Arthur. Tapi Tuan, aku rasa sangat sulit untuk menemui Nona Jingga, mengingat Tuan Dev pasti tidak akan memperbolehkan siapapun untuk masuk ke mansion tersebut. Aku tidak peduli, sesulit apapun aku akan tetap datang ke sana, karena di sana ada seorang wanita yang kemungkinan besar adalah putri kandungku, ucap Arthur dengan menggebu-gebu. Ia sudah tidak sabar menunggu esok hari untuk bertemu Jingga, bertemu dengan wanita yang sangat mirip dengan wajah istrinya. Tapi Tuan, kau keluarlah, dan jangan lupa hubungi Dr. Aslan, dan katakan padanya besok ikut denganku ke Mansion Anderson. Baik Tuan. Setelah melihat orang kepercayaannya pergi, Arthur pun berjalan menuju ruang kerjanya, menyiapkan foto-foto Jessie saat kecil dan juga foto istrinya untuk ia tunjukkan kepada Jingga. Arthur sudah tidak sabar untuk bertemu Jingga dan memastikan kalau wanita itu adalah putrinya yang selama ini menghilang. Sementara itu, tanpa diketahui oleh Arthur, ada seseorang di pojok ruangan yang sejak tadi mencuri dengan pembicaraan mereka. Sialan, wanita jalang itu dibawa pulang Dev ke Mansion Anderson, sedangkan aku yang jelas-jelas istri sahnya tidak diperbolehkan menginjak kaki di mansion itu. Umpat Jenny dengan keras setelah melihat dedinya masuk ke dalam ruang kerja. Aku tidak akan tinggal diam. Aku harus cari cara untuk menyingkirkan wanita jalang itu. Jenny segera keluar dari mansionnya. Ia butuh tempat hiburan untuk menenangkan pikirannya agar bisa mencari cara memisahkan Dev dengan Jingga. Part 63 di Mansion Anderson. Keesokan harinya, Dev yang berada di ruangan makan tengah menatap Jingga yang sedang mengaduk-aduk makanan yang ada di atas piring dengan wajah yang terketuk. Makanan itu untuk dimakan Jingga, bukan dimainkan seperti itu. Cepat makan sarapanmu, ucap Dev dengan tegas. Jingga melirik sekilas pada Dev sembari memutar bola matanya dengan malas. Ia merasa kesal pada Dev yang selalu memaksakan kehendak kepadanya, seperti saat kemarin malam yang memaksa untuk tidur satu ranjang dengannya. Jingga, apa kau tidak mendengarkanku? Dev menaikkan satu oktav suaranya. Aku tidak lapar. Jingga menaruh sendok di piringnya. Dev menghela nafasnya dan segera menggeser kursi makannya tepat di sebelah kursi Jingga, mengambil sendok yang ada di atas piring dan segera mengisinya dengan makanan. Makanlah. Sendok yang ada di tangan Dev menyentuh bibir Jingga. Aku sudah bilang aku tidak lapar. Jingga memalingkan wajahnya. Dev menaruh kembali sendok di atas piring sembari menahan emosi yang ada di hatinya. Apa yang kau inginkan? Aku akan mengabulkan asalkan kau mau makan, ucap Dev. Benarkah? Raut wajah Jingga yang semula begitu kusut berubah menjadi berseri-seri. Ya, tetapi tidak dengan kebebasanmu. Cuma sama juga bohong. Jingga mengerucutkan bibirnya.
membuat Dev tertawa saat melihat bibir mungil milik Jingga berubah menjadi bibir yang begitu lentik ke depan. "Kenapa kau tertawa? Tidak ada yang lucu di sini," ketus Jingga. Dev menghentikan tawanya lalu menatap intens wajah Jingga yang ada di sampingnya. "Jadi apa yang kau inginkan?" tanya Dev. Jingga balas menatap Dev dan saat itu juga tatapan mereka bertemu. Persekian detik Jingga terpaku pada wajah tampan Dev hingga membuat jantungnya berdegup dengan kencang. Karena tidak ingin berlama-lama berada di situasi yang membuat jantungnya berhenti berdetak, Jingga pun dengan segera memutuskan tatapan mereka. "Aku ingin Mac," ucap Jingga. "What? Kau jangan macam-macam sayang." Dan menatap tajam pada Jingga. "Dev, kau jangan salah paham dulu. Aku ingin bertemu dengan Mike. Karena kemarin kau membawaku begitu saja tanpa sempat aku berbicara dengannya." Terang Jingga dengan menghela nafasnya. "No, mintalah permintaan yang lainnya." "Tapi Dev, aku hanya ingin bertemu dengan Mike. Jangan merasa tidak tenang jika belum memastikan keadaan Mike." Karena ia takut dan menyuruh anak buahnya untuk memukul Mike karena sudah ketahuan menyembunyikan keberadaan dirinya. "Aku janji, aku makan dengan banyak kalau kau mau mengabulkan keinginanku," pinta Jingga. Dev terdiam dengan keningan berkerut. "Baiklah, kau boleh bertemu dengan Mac tetapi di mansion ini dan juga ditemani olehku," putus Dev. "Tapi Dev, jika ada kau, aku tidak bisa bebas berbicara dengan Mike," gerutu Jingga. "Lebih bagus bukan daripada aku membiarkan kalian berduaan dan Mac kembali menghasutmu dan mengatakan sesuatu yang tidak-tidak." Dev masih mengingat dengan sangat jelas saat Mac mencoba mendekati Jingga dengan mengatakan yang tidak-tidak tentang dirinya. Kalau ia sedang asik bersama istri barunya alias Jenny. "Mac tidak pernah menghasut aku, Dev," saut Jingga dengan wajah yang kesal karena Dev telah menuduh Mac yang bukan-bukan. Padahal Mac adalah sosok pria yang sangat baik dan menjadi pelindung bagi Jingga selama 1 bulan ini. "Oh, really?" Dengan mengatakan kalau aku hidup bersenang-senang dengan istri cantikku, padahal kenyataannya aku sama sekali tidak pernah satu atap dengan Jenny setelah aku menikahinya. "Itu dinamakan bukan menghasut?" geram Dev.